menjelang akhir tahun, kita tentu punya siasat strategi untuk berpikir bagaimana melaksanakan kerja-kerja kita di tahun yang baru nanti, kalau Tuhan semesta alam masih meridhoi dan memberi kesempatan untuk kita berkarya di tahun 2025. Orang punya strategi manajemen yang akan dia jalani, rencana-rencana yang sudah dia programkan, bahkan obsesi-obsesi yang akan dia targetkan terwujud di tahun 2025. Kemarin saya berjalan dalam satu perjalanan dengan anak saya. Kami berbincang-bincang dalam perjalanan itu. Dia bertanya, "Bapak, apa yang perlu dan rahasia yang penting kita miliki dalam meraih kehidupan yang lebih berhasil?" Ini menurut saya pertanyaan yang bagus. Seorang anak remaja yang mulai akil balik, kelas 3 SMA, bertanya begitu pada ayahnya. Tentu sebagai ayah, saya berpikir ulang apa yang mau saya sampaikan, karena ini pertanyaan kaitannya dengan hidupnya, kaitannya juga dengan kehidupan orang tuanya. Bagaimana kita terus selama hidup menjalani hari-hari kita dengan semangat dan antusiasme yang sangat prima. Kita tidak mudah terbelenggu oleh keadaan-keadaan yang membelit kita, kesulitan yang selalu ada yang kita hadapi tidak boleh membuat kita terpuruk. Saya katakan pada anak saya hanya dua kata, dan hal itu melebar dan penting dimaknai. Apa itu? Reputasi dan relasi. Reputasi itu kaitannya dengan kita harus memang memiliki satu keahlian, kemampuan. Kalau kita tidak memiliki satu kemampuan, bagaimana kita membangun komunikasi, jejak pertemanan atau relasi yang kita harapkan, kerjasama yang kita bangun, sinergi yang kita rencanakan, dan orang tidak membuka pintu bagi orang yang tidak punya reputasi. Reputasi dibangun tentu tidak mudah. Ada jejak-jejak yang harus dia terus melangkah. Di situ ada konsistensi, di sana ada persistensi, di sana ada ketekunan dan kegigihan. Maka jejak-jejak ini menjadi reputasi. Apa yang dikerjakan di tahun-tahun sebelumnya, puluhan tahun sebelumnya, dia terus konsisten, terus lebih baik, dan terus berkarya untuk satu pengharapan, untuk satu harapan bahwa dia mumpuni di bidang yang dia pilih. Maka orang yang punya reputasi bagaimanapun akan mudah membangun relasi, membangun kerjasama, tentu karena posisi tawar, daya tawarnya dia memiliki satu keahlian. Atau kalau membangun kerjasama, ada simbiosis mutualis. Jadi kita membangun kerjasama dengan orang lain, tidak ujuk-ujuk kita merugikan atau kita dirugikan. Ada tawar-menawar bahwa kalau kita punya reputasi, orang yang punya reputasi, orang yang punya jejak rekam juga ingin berelasi, ingin bersahabat dengan kita. Jadi sebagai mana tadi saya jelaskan, reputasi itu kata yang sangat singkat, tapi reputasi sangat penting diingatkan untuk semua orang yang ingin punya jejak, punya keinginan untuk membangun relasi. Reputasi itu dasar, fondasi untuk kita melangkah lebih taraf lagi. Jadi sebaik-baiknya anak muda, terutama remaja, anak-anak kuliah yang saat ini belajar, sungguh-sungguhlah Anda menemukan desain atau pilihan jurusan apa yang Anda geluti dan kerjakan, dan belajar sungguh-sungguh untuk Anda nanti punya kemampuan di bidang yang Anda pilih. Lalu setelah Anda lulus, Anda bisa bereputasi, bekerja, mengerjakan apa yang menjadi kemampuan Anda. Dengan demikian, jejak-jejak yang Anda langkahkan, satu langkah, dua langkah, tiga langkah, kemudian itu menjadi benang merah yang tidak bisa dipisahkan. Itulah reputasi.
Yang bereputasi akan sangat mudah mendapatkan kesempatan peluang yang lebih lebar. Lalu kemudian relasi itu penting. Benar, penting kita memiliki reputasi, tetapi reputasi tidak apa-apa kalau juga tidak dibangun dengan kemampuan berrelasi. Berrelasi itu artinya kita mampu berkomunikasi. Berkomunikasi, mengkomunikasikan apa yang kita tahu, apa yang kita butuhkan, itu juga didasari karena kemampuan berkomunikasi. Dengan demikian komunikasi kita itu terkonek, didengar, dan direspon, maka kita punya relasi. Dengan berteman, dengan terkonek dengan banyak orang, dengan kita punya relasi dengan banyak orang, kita bisa mengerjakan banyak hal. Dengan pekerjaan-pekerjaan itu kita akan mudah karena kita bisa kerjasamakan. Sekarang eranya era kerjasama. Tidak ujuk-ujuk orang bisa mengerjakan satu hal tidak membutuhkan orang lain. Kita sangat membutuhkan orang lain. Tentu tadi kategori yang pertama yang kita sebut, orang-orang yang juga punya reputasi. Paling tidak kita punya kebanggaan, punya harapan kalau kita membangun relasi dengan seseorang atau mungkin komunitas yang lain, kita juga berdampak dan mereka juga berdampak. Jadi tidak ada yang dirugikan, win-win solution. Jadi semangat yang harus ditawarkan adalah bagaimana relasi itu dibangun untuk kepentingan bersama, tidak untuk merugikan satu pihak saja. Maka bereputasilah dan berkomunikasilah dengan menemukan relasi yang indah. Dengan demikian, itulah pesan saya untuk anak saya sebenarnya, dan ini penting untuk digelorakan, didengung-dengungkan agar reputasi dan relasi itu dibangun saling penting. Kita bangun jejak kita dengan reputasi, dengan karya-karya yang kita lakukan, tetapi jangan lupa kita juga harus membuka diri, harus membuka ruang, kesempatan untuk berrelasi, berkomunikasi dengan bagus dengan orang lain. Maka komunikasi itu sangat penting. Dengan berkomunikasi, karena kita punya reputasi, orang tidak melihat kita menyampaikan sesuatu yang muluk-muluk, tidak menyampaikan yang hanya cuap-cuap, tapi memang apa yang kita sampaikan kita tahu dan kita memang berkecimpung dalam perbincangan itu. Dan tidak ada pembodohan dan kebodohan di sana karena kita menyampaikan apa yang kita lakukan. Jadi kita lakukan lalu kita sampaikan lalu kita lakukan, berbolak-balik. Saya kira itu yang bisa kami share. Barangkali ini penting untuk anak-anak muda, bagaimana membangun reputasi dan relasi, karena ini sangat penting. Terima kasih. Horas Indonesia.